menonton konten tersebut. Untuk pertanyaannya, first of all, I feel so honored to be here today. Terima kasih banyak buat TikTok dan juga RCTI. Kalau misalnya dari awal berkarya, sebenarnya kebetulan banget karena di tahun 2020, 4 tahun yang lalu mulai buat konten di TikTok, dan pada saat itu memang lagi masa-masanya COVID, dan kebetulan aku pribadi sebenarnya adalah seorang dokter. Jadi pada saat itu banyak sekali orang-orang yang butuh informasi tentang COVID, dan akhirnya dari situ mulai buat konten-konten kesehatan, dari mulai menjelaskan tentang COVID-19 sampai ke topik-topik kesehatan lainnya. Ternyata videonya banyak yang nonton, dan akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang content creator di bidang kesehatan karena ternyata dari engagement yang terjadi, dari komentar-komentar dari audience, banyak ternyata yang memang membutuhkan informasi-informasi kesehatan yang valid. Dan aku juga sebagai seorang dokter mungkin secara internal punya tanggung jawab untuk memberikan informasi yang berdasarkan dari evidence-based medicine ataupun yang sudah tervalidasi mungkin secara jurnal kesehatan dan juga secara guideline. Jadi setiap misalnya mau buat konten kesehatan pasti harus research, dan juga scriptnya juga berdasarkan apa yang sudah di research, apa yang sudah dicari tahu. Ya akhirnya dari situ mulai berlanjut sampai sampai hari ini, dan jujur sebenarnya nggak nyangka di tahun 2021 itu dapat penghargaan di bidang sport, wellness and fitness sebagai best creator. Kebetulan juga jaket yang aku pakai yang aku dapetin dari menang award 2021 kemarin. So that's a bit of short journey of mine. Wow, Kalau menurut aku ketika mendengar kata icon itu adalah sosok yang langsung terfikirkan top of mind ketika seseorang membicarakan tentang sesuatu. Kalau bagi aku secara personal, misalnya contoh kayak di kreator di bidang kesehatan, aku mencoba untuk menyederhanakan informasi yang aku berikan ke orang lain tanpa mereka merasa bahwa informasi ini berat dan tidak bisa diterima. Nah, itu yang sebenarnya dari awal juga terjadi. Contoh misalnya ketika aku buat konten, aku selalu cosplay jadi organ tubuh gitu bisa. Contoh misalnya lagi ngomongin tentang batuk, gimana sih sebenarnya proses batuk itu terjadi. Jadi aku misalnya ngomong antara mulut dengan hidung, dengan paru-paru gitu. Dan ternyata itu sangat mudah diterima oleh audiens. Sehingga ketika ada seseorang yang ngomong, ada tuh dokter yang juga suka banget ngomongin kesehatan tapi jadi organ tubuh. Nah itu kemungkinan besar yang diomongin adalah aku. Jadi icon di sini maksud aku adalah kalau bagi aku personal adalah top of mind ketika seseorang membicarakan tentang suatu topik atau suatu hal, baik itu di bidang teknologi, entertainment, makanan, fashion dan segala macam. Dan yang kedua adalah memberikan influence yang baik kepada orang yang menonton konten tersebut dan mendapatkan sesuatu yang bermanfaat. Sebenarnya kalau misalnya dibilang bermanfaat, entertainment juga bermanfaat, bikin orang ketawa gitu ya. Jadi kita nggak gloomy, kita nggak depresi dan segala macam. Dan mungkin itu sih yang aku sangat apresiasi juga terhadap TikTok dengan awards seperti ini yang sudah berjalan dari tahun 2021 ya, Pak. 2020 ya. Itu sebenarnya merupakan satu ajang yang bagi aku memacu orang-orang untuk terus berkarya di bidangnya masing-masing, eh, dan menjadi inspirasi sih bagi semua orang yang ada di luar sana maupun terutama bagi konten-konten creator yang ada. Mungkin karena di luar sana juga banyak sekali konten-konten yang beredar mengenai kesehatan yang bisa jadi misinformasi atau informasinya tidak benar gitu. Jadi aku juga suka buat konten untuk menangkal hoax yang pertama. Yang kedua karena juga yang namanya kesehatan itu selalu ada update terbaru dan selalu ada aja yang bisa dibahas mengenai kesehatan dan juga penyakit. Jadi itu juga yang memotivasi aku untuk terus buat konten, menyebarkan informasi-informasi ini. Dan karena sosial media juga merupakan salah satu tempat yang semua orang bisa berinteraksi setiap hari, setiap detik, 24 jam. Jadi banyak sekali menerima komentar ataupun kayak pesan-pesan
DM gitu ya pribadi dari audiens mengenai boleh dong tolong dijelasin ini misalnya. Jadi hal-hal seperti ini juga yang selalu memotivasi aku untuk berbagi informasi ini selagi masih aku bisa gitu untuk mengerti topik tersebut dan aku tahu apa sebenarnya yang harus disampaikan. Aku ingin membagi informasi ini ke orang-orang di luar sana sebagai ilmu baru juga untuk bisa mereka cerna.